bagaimana seorang ayah yang hanya pegawai di sebuah kantor kecamatan gitu bisa membiayai anak-anak untuk sekolah ke pendidikan yang lebih tinggi daripada diri beliau gitu, Prof. Tentu ini kan bukan usaha yang mudah ya, Prof ya? Ya, jadi benar Mbak. Jadi waktu itu saya ingat betul masa-masa kecil saya. Jadi begitu bapak saya ini, saya manggil bapak begitu karena kalau di kampung itu kalau sudah pergi haji itu kita manggil bapak begitu kan. Nah kemudian jadi beliau saya ingat betul pulang kantor jam 2, kemudian sampai rumah itu tidur sekitar 1 jam istirahat, kemudian langsung berangkat ke sawah. Jadi kebetulan kita ada punya petak sawah lah begitu. Jadi disitulah rupanya nabung-nabung orang tua sehingga bisa menyekolahkan saya kira. Karena saya yakin juga kalau hanya PNS, saya yakin juga nggak akan bisa ya, karena bukan hanya saya saja yang sekolah tapi juga adik saya begitu. Okay. Beliau memang kelihatan bekerja keras berpeluh-peluh untuk anak-anaknya, Prof ya? Iya, bahkan pernah suatu malam bapak saya itu ya ditebas sama maling begitu, sampai kepalanya itu robek begitu. Untung beliau waktu itu masih bisa pulang begitu. Karena malam-malam itu kita di kampung itu harus berlomba-lomba untuk mencari air kan, untuk masuk air itu ke mengairi sawah seperti itu. Jadi itu yang masih saya ingat sekali kejadian itu, sehingga luar biasa lah bagaimana pengorbanan atau usaha orang tua untuk bisa menyekolahkan saya sampai bisa seperti ini. Dan itu yang menjadi motivasi yang paling besar, Prof, untuk terus meraih pendidikan yang tinggi itu, Prof. Betul sekali, Mbak. Jadi saya rekam semua kejadian-kejadian begitu. Sehingga selalu saya dalam diri saya mengatakan bahwa saya harus berhasil. Saya harus bisa membanggakan orang tua. Seperti itu, karena di rumah pun saya sama bapak saya dulu itu saya tidak dikasih untuk kerja di sawah itu. Misalnya mau membantu orang tua itu justru saya nggak usah katanya. Sekolah saja. Kamu sekolah saja. Okay. Kamu sekolah saja, udah nggak usah ya. Jangan jadi kayak saya lah begitu. Nah itu kamu harus lebih baik dari saya lah, kira-kira seperti itu. Nah Prof, di balik prestasi dan kesuksesan yang diraih Prof, yang pertama adalah ketika menjadi lulusan terbaik di Universitas Mataram, kemudian juga menjadi lulusan tercepat pada saat menempuh S2 di Parahyangan, dan lulusan terbaik pula pada saat S3 gitu, Prof, di Brawijaya. Ada kisah yang sangat menarik sebelum akhirnya prestasi itu diraih adalah seperti tadi yang sudah dilihat di video profil adalah Prof pernah mendapatkan IPK 1, sekian. Itu kan sebuah indeks prestasi yang sangat tidak membanggakan bagi seorang mahasiswa. Itu gimana kisahnya, Prof? Ya, jadi pada saat itu selepas saya SMA, saya SMA di SMA 2 Mataram, yang sekarang SMA 3, karena memang saya sangat banyak kegiatan begitu, Pak. Kemudian pada saat itu memang era tahun 90-an masih ngetren fakultas pertanian, Mbak. Jadi fakultas pertanian, dan saya daftar ke fakultas pertanian, dan alhamdulillah waktu itu saya keterima. Nah, tetapi di fakultas pertanian ini saya memang secara jujur lebih banyak mainnya begitu. Saya main terus, di samping saya tidak terlalu senang matematika begitu kan. Saya tidak terlalu senang matematika begitu, sehingga saya punya grup dulu, mungkin zaman-zaman anak radio begitu kan. Saya menjadi ketua fans club di sebuah radio begitu kan. Jadi sangat padat lah kegiatan-kegiatan, sehingga kaget juga pada saat itu kalau nggak salah antara 1,4 atau 1,6 IP itu kan. Kemudian semester 2 itu sama, masih 1, juga. Akhirnya saya berpikir apa mungkin saya tidak cocok begitu di fakultas pertanian begitu, sehingga saya bertekad untuk lebih bagus lah begitu. Saya pikir-pikir mungkin pada saat itu kemudian sudah mulai orang ngomong-ngomong hukum begitu kan. Akhirnya saya kemudian kilas balik, saya daftar kembali SBMPTN.
Ikut tes ulang lagi, bukan pindah gitu ya? Bukan, Prof? saya bukan pindah, saya ikut tes lagi gitu. Dari awal saya mulai seperti tadi, saya mulai dari nol kembali gitu. Sehingga untuk menebus kesalahan yang sudah saya lakukan, maka saya rajin lah begitu. Saya rajin dengan tentu saya tidak meninggalkan aktivitas saya sebagai orang yang ingin belajar organisasi begitu, Mbak. Jadi Lalu seperti itu. pada saat itu kuliah di Fakultas Hukum dan langsung mendapat IPK 3,8 ya, Prof? Iya. Nah, Dan jadi apakah itu juga menjadi titik balik gitu dalam proses pendidikan Prof ya, Kuryana? sepertinya memang begitu karena setelah saya semester 1 kemudian saya mendapatkan IP 3,8, kok saya kemudian berpikir kok saya bisa begitu. Saya bisa, akhirnya kemudian kita seperti motivasi dengan teman-teman gitu. Oh, itu si Wawan tuh gitu kan, sama teman-teman tuh berapa IP-nya tuh sekian. Jadi kemudian kita seolah-olah saling lihat gitu, siapa sih yang lebih tinggi IP-nya gitu. Akhirnya kita kemudian teruslah begitu, terus tekun sampai kemudian kalau nggak salah angkatan saya pada saat itu yang 96 ada 2 orang yang bisa yudisium tercepat itu 3,5 tahun. Dan alhamdulillah memang kemudian bisa menjadi terbaik di fakultas dan juga terbaik di universitas pada saat itu. Nah, Prof, melewati masa-masa yang terbaik, tercepat dan termudah, itu bagaimana cara belajarnya tuh, Prof? Kalau belajar sebenarnya saya biasa aja, Mbak. Bahkan saya dulu sering ganggu teman pada saat kuliah. Sering ganggu teman, istilahnya kalau malam ujian itu saya pergi ganggu mereka gitu. Yuk, ngapain belajar gitu kan? Tapi saya udah belajar gitu. Model saya dulu, memang saya belajar itu sampai rumah, catatan kuliah saya itu saya ganti. Saya masukkan ke dalam komputer zaman itu kan. Jadi saya masukkan ke dalam komputer sehingga dengan sendirinya kan kita sudah membaca kembali kan. Nah, baru kemudian saya buat kecil-kecil, kemudian itu yang saya pakai belajar. Dan sampai kadang-kadang yang tidak enaknya bahan kuliah saya itu dijadikan sebagai bahan repean oleh teman-teman begitu kan, karena saya buat kecil-kecil gitu. Jadi itu juga jadi bahan belajar yang difotokopi secara berantai gitu katanya, Prof. Nah betul lah. Jadi akhirnya teman-teman itu kalau mau kurang bahannya, akhirnya kemudian minjem ke saya begitu. Berarti ketemu satu tipsnya untuk para mahasiswa itu, Prof. Jadi setiap selesai kuliah harus mencatat ulang sehingga itu menjadi proses belajar yang bisa lebih mudah ya, Prof ya? Iya, saya kira disitulah saya lihat dulu memang dengan sendirinya. Padahal maksud saya hanya mencatat saja, mengganti gitu. Tapi kemudian itu yang membuat saya ingat terus pelajaran itu gitu, Mbak. Jadi saya bilang, oh ya sepertinya ini bagus begitu. Nah, Prof, kembali lagi. Menjadi yang tercepat, kemudian menjadi yang terbaik, dan menjadi yang termuda. Apakah Prof tidak kehilangan masa muda, Prof? Untuk mengejar seluruh hal prestasi yang sangat tinggi itu? Saya rasa tidak ada hubungan yang terlalu inilah gitu. Karena seperti tadi waktu kuliah itu saya hampir semua organisasi saya ikuti. Saya ikuti misalnya apa yang ada di Fakultas Hukum itu saya ikuti. Saya mendirikan organisasi, kemudian saya juga aktif. Dan mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang lain, mungkin saya termasuk yang sangat aktif di kampus begitu. Berarti Prof memakai gaya santai saja sebenarnya, Prof ya? Ya, saya kira seperti tadi yang saya sampaikan, memang saya tidak ada yang serius itu enggak. Jadi kalau kuliah ya normal saja. Bahkan karena kita tahu rumus kuliah gitu, kalau mau nggak TB jangan kurang dari 75% masuk gitu dulu. Jadi saya kalau sudah lebih kuliah 75% kadang-kadang saya nggak masuk gitu. Ya gitu, jadi normal aja Pak, nggak ada yang saya harus tidak hanya berkutat dengan buku, diktat, tapi juga kongko-kongko dengan teman-teman juga dilakukan. Jadi saya sangat ini juga gitu. Saya juga punya grup begitu, grup motor juga dulu, artinya ya tapi bukan kayak geng motor, bukan hanya kita kumpul-kumpul gitu setiap malam minggu atau malam yang enggak sekolah begitu. Tapi memang waktu khusus untuk belajar itu memang Prof sudah temukan cara yang paling jitu itu ya, Prof ya?
dengan menyalin ulang itu salah satunya. Ya, saya kira itu yang paling gitu dan waktu yang paling efektif saya rasakan itu untuk membaca kembali buku itu adalah setelah sholat subuh. Jadi seperti itu. Jadi saya punya seperti tadi setelah menyalin, kadang-kadang malam, kemudian besok pagi saya baca kembali. Nah, jadi itu rupanya yang sangat melekat begitu di apa namanya di pemikiran, sehingga semuanya menjadi santai gitu. Di kuliah biasa normal saja, Mbak. Nggak ada yang. Jadi ketika teman-teman Prof melakukan sistem kebut satu malam Ya, gitu, Prof justru lebih santai gitu, justru Prof saya pada lebih saat santai, menjelang ya. ujian itu. Betul, justru mereka pada belajar nggak berani keluar, itu justru saya gangguin. Saya datang ke kos teman-teman gitu kan. Saya datang karena di sini juga dulu saya tinggal sama Bibi begitu. Jadi selama kuliah itu ya seperti itu saja gitu. Nah, Prof, apa yang menjadi prinsip penting dalam hidup Prof Kurniawan gitu, melewati segala jenjang pendidikan ini dengan kesuksesan yang tinggi dan prestasi yang luar biasa gitu, Prof? Kalau untuk prinsip memang saya melalui semua itu dengan santai saja, Mbak, dengan apa adanya, sepanjang apa yang kita lakukan itu kan tidak mengganggu orang lain sebenarnya dan tidak merugikan orang lain, karena itu yang selalu juga orang tua sampaikan gitu. Sehingga prinsip saya sudah kuliah dengan gaya saya ya, karena nanti toh saya juga yang akan mendapatkan hasil begitu dari apa yang sudah kita lakukan. Oke. Dengan perjalanan yang sudah Prof lalui, prestasi-prestasi terbaik itu, kemudian Prof menjadi profesor termuda di Universitas Mataram, Prof.